Selamat Tahun Baru. Mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa seharusnya kalau tanggal 1 Januari ini dalam kalender Masehi atau kalender Mesiah, maka seharusnya tanggal 1 Januari itu jatuh pada hari kelahiran Mesias, karena ini kalender Mesias. Tapi kita perlu tahu bahwa Mesias itu datang dari keturunan orang Yahudi. Maka kita harus berkontekstual dengan tradisi Yahudi. Kalau tradisi Yahudi itu, dua momen penting pada masa kelahiran mereka. Yang pertama adalah hari kelahiran dari saat di mana ibu melahirkan bayi kehidupannya. Kemudian yang kedua, momen yang sangat penting adalah hari penyunatan pada hari yang ke-8. Di situ baru hari ke-8 orang Yahudi disunat dan sekaligus memberikan nama bagi orang tersebut. Jadi begini, kalau menurut tradisi Yahudi, ini adalah merupakan momen yang sangat penting bagi mereka, di mana tanggal 1 Januari itu adalah hari ke-8 dari kelahiran Yesus, di mana hari ini adalah hari Yesus diserahkan di bait suci, disunat, kemudian diberikan nama. Itu sebabnya dalam mulai abad-abad pertama dan kedua, para bapak-bapak gereja di masa lampau itu sudah ada dokumen-dokumen resmi untuk merayakan hari Natalnya pada tanggal 25 Desember. Karena dihitung dari proses pesan malaikat Tuhan kepada Maria itu jatuh pada bulan yang ke-6. Kalau bulan yang ke-6 menurut kalender orang-orang Ibrani, maka itu jatuh pada bulan Maret. Maka dihitung saja, mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai tepat pada Desember itu adalah bulan yang ke-9, bulan kelahiran Yesus Kristus. Itu banyak dicatat dalam dokumen-dokumen kuno di masa yang lampau. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember itu adalah jatuhnya kelahiran dewa pagan, itu adalah keterangan yang keliru. Mereka adalah pahlawan kesiangan yang muncul tiba-tiba, kemudian menyatakan kebenaran mereka sendiri. Ada pepatah mengatakan, kebohongan yang disebutkan secara berulang-ulang kali itu bisa saja menjadi suatu kebenaran. Jadi kita concern saja bahwa 25 Desember kelahiran Yesus. Dari 25 Desember kita hitung 8 hari mulai hari itu, maka 8 hari penyunatan Kristus itu tepat pada 1 Januari. Maka ini adalah momen penting dalam kalender Masehi. Itu sebabnya saya sebut tadi, Selamat Tahun Baru dalam kalender Masehi. Puji Tuhan, masa raya Natal sudah usai. Dan kini kita ada di tahun 2023. Berharap dalam doa kita semua bahwa kita akan mengisi lembaran-lembaran
yang baru ini dengan cerita-cerita yang baru bersama dengan Tuhan Yesus kita. Haleluya. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya akan memberitakan firman Tuhan dengan topik siapkan kakimu menuju sasaran. Mari kita buka kitab suci yang terambil di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudariku sekalian, kalau kita bicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menuju tujuan, maka dalam teks ini kita akan mengangkat 3 hal penting yang perlu dikaji pada kesempatan ini. Yang pertama adalah goal atau tujuan. Seseorang yang mau melakukan suatu perjalanan yang panjang, tentu saja ia harus memahami dan mengetahui di mana sasarannya dan goal. Kemudian yang kedua, arena. Atau kalau kita bicara tentang suatu pertandingan, karena dalam pembahasan ini Rasul Paulus selalu menyebutnya tentang gelanggang pertandingan. Jadi dia umpamakan juga seperti di dalam surat Korintus dan pada surat-surat lainnya, dia mengumpamakan orang Kristen ini seperti atlet yang terus berlari untuk mencapai sasaran dan mendapatkan hadiah. Jadi yang perlu kita perhatikan bagian yang kedua adalah gelanggang atau arena. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita harus melangkah, berlari sampai pada tujuan. Nah, pertanyaan pertama di sini adalah, sebenarnya dalam kekristenan ini apa tujuan kita? Apa goal kita? Sejak saudara-saudari berada di kursi dan duduk di sini, engkau menyandang predikat sebagai seorang Kristen. Kemudian kita mau berpikir kembali, sebenarnya saya menjadi Kristen ini apa tujuan saya? Maka jelas di sini dalam pembacaan tadi Rasul Paulus sudah menegaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa tujuan kita yaitu panggilan surgawi. Ini tujuan. Kita dipanggil untuk mencapai surga kekal. Nah, kata yang diambil dari teks aslinya di situ adalah anoklesis atau anokleseos. Panggilan surgawi, atau juga diartikan dan diterjemahkan secara bebas panggilan tertinggi. Jadi kita semua orang Kristen yang dipanggil untuk berada pada satu titik, yaitu panggilan surgawi. Ada 2 hal yang sangat penting di sini. Kalau kita masih dipercayakan Tuhan untuk bernafas dan bergerak, maka
saatnya ini kita memikirkan tentang panggilan tertinggi itu apa. Kalau di dalam pernyataan dari setiap gereja-gereja, ya, ada di situ ada dikatakan, ya, panggilan, kemudian marturia, kemudian koinonia, marturia, diakonia. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen, yang pada akhirnya panggilan tertinggi jika Tuhan masih mengizinkan kita menghirup oksigen, maka sebetulnya orang Kristen itu pada sasaran akhirnya adalah melayani. Melayani adalah panggilan tertinggi. Tujuan kita untuk dipanggil oleh Tuhan adalah melayani. Dan pelayanan itu, kalau kita, ya memang kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda di dalam gereja. Itu pun sudah dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Korintus. Ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi tangan, ada yang menjadi bagian tubuh yang lain. Kita semua ini memiliki kapasitas dan kemampuan yang khusus, yang berbeda-beda. Sehingga Rasul mengatakan tidak mungkin semua akan menjadi mata, tetapi ada bagian-bagian lain di dalam pelayanan. Dan inilah sesuatu yang kita kerjakan. Tapi secara umum, untuk setiap tugas dan tanggung jawab orang Kristen yang semua sama, tidak boleh dilalaikan, yaitu Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Itu yang disebut dengan amanat agung, memberitakan kabar baik. Kita punya panggilan yang sama di sini, dan tidak ada orang yang berkata, saya tidak pandai bicara, saya tidak pandai mengolah kata-kata seperti Pak Pendeta, saya tidak pandai untuk mengeluarkan kata-kata untuk menyadarkan orang. Dengar baik, bahwa memberitakan kabar baik itu tidak hanya cukup melalui lisan atau kata-kata atau kalimat-kalimat yang kita olah di dalam mulut kita, lidah kita. Tidak, tetapi panggilan untuk memberitakan kabar baik. Engkau tersenyum saja kepada orang yang lain, itu menunjukkan tentang kualitas kekristenanmu. Engkau melakukan hal yang luar biasa sehingga apa yang kita kerjakan, lakukan, itu menjadi kebanggaan di dalam kekristenan kita, menjadi berkat bagi orang lain. Kita sudah melakukan amanat agung. Kita memberikan uang kita atau semua yang kita punyai kepada orang-orang yang tidak punya di sana, orang-orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa saat bulan Desember mungkin atau tahun baru. Itu adalah satu bagian kekristenan kita, kita melakukan hal itu. Banyak lagi yang tidak saya sebut satu persatu pada kesempatan ini. Yang jelas adalah sebagai orang Kristen kita dipanggil dengan tujuan untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama. Dan kalau kita sudah tiba saatnya untuk dipanggil dunia ini, maka tujuan kita adalah sorga kekal selama-lamanya. Ini tujuan akhir dari orang Kristen. Anoklesis atau anokleseo bicara juga tentang sorga. Apa gunanya kita menjadi orang Kristen?
yang pada akhirnya kita tidak terdaftar di dalam tempat yang kita tuju itu. Itu sesuatu yang sangat memberikan penyesalan di dalam kehidupan kita. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, kita sudah melakukan A, B, C, dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya kita tidak masuk ke dalam kerajaan kekal. Dan saya mau beritahu pada hari ini bahwa tujuan orang Kristen itu adalah sorga kekal selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya kita ada di sini untuk terus mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, sehingga kita sampai pada tujuan akhir, yaitu sorga kekal. Jadi dalam hal ini sudah jelas kemana tujuan kita. Tujuan kita adalah sorga kekal selama-lamanya. Itu yang kita rindukan. Haleluya. Kemudian pertanyaan yang berikut, dalam mempersiapkan kaki kita langkah-langkah ini menuju sasaran, maka di mana kita harus melakukan pertandingan? Arenanya bagaimana? Untuk mendahului penjelasan saya berikutnya, mari kita akan melihat di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita ada di satu gelanggang atau arena pertandingan, di mana kita harus melewatinya itu, dan itu diberi nama dunia. Saat ini kita ada di dunia, tetapi ada hal-hal penting yang harus kita lihat di sini. Kalau kita bicara tentang dunia, apa maksudnya? Rasul Yohanes menyatakan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan apa maksudnya ia menyatakan bahwa mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya itu kontra dengan tujuan-tujuan dari Bapa Surgawi. Tapi mau tidak mau, kita ada di satu gelanggang di mana kita harus melangkah terus dan berjalan terus atau berlari untuk melewati semua arena ini sehingga kita sampai pada sasaran yang akhir. Kalau kita bicara tentang dunia, maka kita juga akan memunculkan berbagai macam perspektif atau sudut pandang tentang dunia ini. Mungkin kalau kita tanya dan kita diskusi satu demi satu bicara tentang dunia, maka kita memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda. Tapi minimal benang merah atau garis yang lurus yang kita pahami tentang dunia ini, seperti juga yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes ini, bahwa dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Ini yang sangat penting kita garis bawahi. Kenapa dunia ini dinyatakan sedang lenyap
dengan keinginannya. Maka kita bisa mengambil satu perkataan penting yang pernah dinyatakan oleh Yesus Kristus pada khotbah akhir zaman. Khotbah terakhirnya sebelum ia kemudian diserahkan dan disalibkan, mati, bangkit, naik ke sorga. Kita bisa melihat dalam catatan yang sangat penting di dalam khotbah Yesus, di dalam khotbah akhir zamannya, bahwa salah satu dari ayat dinyatakan Yesus berkata bahwa dunia ini akan lenyap, tetapi firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Jadi kita melihat di sini, kita sudah mendapatkan dua perkataan dari Yesus sendiri yang kemudian itu dikukuhkan oleh seorang rasul, murid Yesus sendiri, bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dan kita tidak bisa menghindar bahwa sebetulnya kita ada di dunia ini. Kalau kita bicara tentang dunia, ini tidak akan habis. Tapi saya membatasi pembicaraan kali ini, bahwa dalam setiap pergerakan waktu, dari setiap generasi, itu tentu saja ada perubahan-perubahan yang signifikan dengan dunia ini. Salah satu contoh, kita yang hidup 30-40 tahun yang lalu, kita masih bergerak di sana. Kita masih menjalani suatu kehidupan di dunia yang nyata. Dunia nyata yang seperti ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, dari waktu ke waktu, 10 tahun kemudian dipersiapkan satu dunia yang lain. 20 tahun kemudian itu pun terjadi. 30 tahun kemudian, dan saat ini kita memiliki dunia yang lain, tapi kita hidup di dalamnya, yaitu dunia maya. Ini gelanggang, ini tempat di mana kita ada. Belum selesai kita manage waktu kita untuk melakukan planning, perencanaan di dunia nyata, maka muncul lagi dunia maya yang mengganggu kita untuk berpikir bagaimana kita memanage dunia kita. Saya berkata di sini bahwa setiap kita ini menjalani dua dunia ini. Dan kalau kita tidak bisa memanage waktu dengan baik, menjalani dua dunia ini, maka itulah yang disebut oleh Rasul Yohanes tadi, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Sebenarnya dunia maya akan membawa kita pada titik terakhir di mana kita tidak berdaya sama sekali. Sistem yang akan mengendalikan kita dan kita tidak berdaya. Kita seperti robot yang dilayani oleh suatu sistem. Mungkin pada saat ini dampaknya adalah begitu banyaknya anak-anak remaja yang tergantung dengan gadget, dengan apapun itu, yang dalam tanda kutip dalam satu penelitian survei menyatakan bahwa banyak orang yang psikologisnya terganggu dengan dunia maya ketika mereka tidak bisa mengendalikan dunia maya, maka terjadi kerusakan psikologis. Banyak mereka di
tempat rehabilitasi. Karena apa? Tidak bisa mengendalikan dunia maya. Itu yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak menyadari bahwa dunia yang satu ini sudah merenggut waktu kita begitu banyak. Saya berikan satu contoh. Di dalam sini, ini media sosial banyak sekali. Ada WA, ada Instagram, ada YouTube, kemudian ada Facebook. Saudara bisa bayangkan, kalau kita memiliki 5.000 teman, yang setiap hari, itu di Facebook batasnya 5.000, yang setiap hari mengatakan atau say hello, apa kabar? 5.000 teman menyampaikan hello, apa kabar? Saudara mau jawab atau tidak? Terpaksa harus menjawabnya. Satu hari pagi, bangun pagi, menjawab 5.000 orang yang say hello. Ya, hello juga, atau selamat pagi juga. Balas sampai 5.000. Saudara menghabiskan waktu sampai jam berapa? Dunia maya sudah korting waktu kita begitu banyak. Di sini juga ada banyak grup WA yang juga menyatakan yang sama. Mungkin dari Facebook orangnya sama, ketemu lagi di WA orangnya sama. Tapi karena dia mengirim salam dan lain sebagainya, maka waktu kita sudah tersita begitu banyak. Pertanyaannya, ketika engkau di dunia nyata, berapa banyak waktu yang engkau sediakan untuk Tuhan dan untuk membaca kitab suci? Barangkali lebih banyak membaca WA, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya daripada kita sudah menyempatkan waktu beberapa menit saja, waktu bangun pagi, mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak, bukan mengucap syukur langsung buka ini. Mengucap syukur kepada sahabat-sahabat. Ya, halo, apa kabar? Selamat pagi. Luar biasa. Tiap hari tidak sadar. Ya, begitu balas sampai kemudian pada kita lihat jam. Jam makan siang. Makan lagi. Masih belum selesai. Kita buka lagi. Satu hari kita hanya menghabiskan waktu di dunia maya. Saudara-saudari, ini adalah gelanggang pertandingan. Gelanggang yang harus kita kalahkan dengan, kalau kita tahu sasaran dan tujuan kita itu apa, maka kita harus bisa sanggup memanage waktu. Saya minta maaf kepada teman-teman saya. Saya punya hampir 5.000 sahabat di Facebook dan banyak sekali grup-grup pelayan altar, El Shaddai Big Family, MD, Komisi C, dan banyak sekali saudara-saudara sekalian, ya. Tapi jujur saya mau katakan, saya minta maaf kalau di grup saya jarang sekali untuk membuat komentar, kecuali ada informasi yang sangat penting yang harus saya sampaikan. Mungkin orang berkata, wah, dia cuma terlalu banyak ngintip-ngintip saja, ya. Nah, kalau orang ngintip-ngintip di Facebook atau di WA, ya, itu biasa lagi orang bully kita. Wah, ini kerjanya cuma ngintip-ngintip. Biar saja. Yang penting saya sanggup memanage waktu saya lebih banyak untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mungkin kita harus berpikir cerdas secara spiritual tentang hal ini. Dan kalau menurut saya, ini media sudah ada. Ini juga harus kita manfaatkan. Kenapa? Bagaimana
mencapai sasaran untuk menggenapkan Matius pasal 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Nah, ini tempat untuk kita memberitakan kabar baik. Jadikan media ini, WhatsApp, Facebook, YouTube, aplikasi-aplikasi lainnya, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Katakan amin. Jadi mulai tahun 2023 ini, kurangi untuk lihat hal-hal yang tidak penting. Kita fokus untuk memberitakan kabar baik kemana-mana. Haleluya. Dengan saja engkau berucap kepada 5.000 sahabatmu, Tuhan Yesus baik hari ini, Tuhan mengasihimu, engkau sudah memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi olah semua kata-kata yang bisa bermanfaat untuk tujuan sorga kekal selama-lamanya. Kita ada di gelanggang pertandingan. Jadi saya ingin melihat nanti ke depan. Ada begitu banyak jemaat-jemaat. Ya. Karena ya sebagai gembala ya juga harus juga lihat ya akun-akun dari setiap jemaat ini apa yang dia mau bilang ini. Saya selalu ngintip-ngintip saudara. Ya. Karena untuk melihat perkembangan. Jangan PLN baru 1 hari mati, veto di Facebook. Itu tidak menjadi berkat. Sudah lupakanlah semua itu. Jadikan semuanya ini untuk media pemberitaan kabar baik. Haleluya. Apalagi kalau sudah berkelahi, sudah membuli orang dan lain sebagainya. Tidak penting, tidak ada guna. Itu berarti kita ada di gelanggang pertandingan, di mana kita menghabiskan waktu tidak melihat sasaran ke depan, tujuan kita yang akhir. Kita hanya berkutat di situ. Akhirnya kita tidak sampai ke sasaran. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Saya sebenarnya masih mau banyak bicara bahas tentang Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan bicara tentang hal ini, tentang sistem ya. Tapi saya mau kasih saja titik terangnya pada kesempatan ini. Begini. Orang-orang yang cerdas di dunia ini mau berupaya supaya bagaimana mempertahankan dunia ini bisa sampai lestari selama-lamanya tanpa perubahan apapun dan tinggal sampai kapanpun di masa yang akan datang. Nah, doktrin ini bertentangan dengan ajaran Yesus. Bahwa Yesus mengatakan dunia ini akan lenyap. Rasul Yohanes pun berkata begini, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang-orang yang kontra dengan ajaran ini menyatakan dunia ini lestari. Mari kita bangun dunia ini. Mereka adalah Nimrod-Nimrod di akhir zaman yang ingin membangun menara-menara Babel dimanapun dengan teknologi, dengan kecanggihan dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudariku sekalian, saya mau berkata, kecanggihan manusia tidak bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Buktinya, apa buktinya? Sudah membuat satu areal yang luar biasa. Bertahun-tahun, mungkin 40 tahun dibangun. Atau mungkin sekarang sudah cepat. Ya, 20 tahun selesai area dengan kecanggihan teknologi. Saudara sekalian, Tuhan bisa hapuskan dalam 1 jam, 1 menit dengan gempa bumi dan lain sebagainya. Dia bisa selesaikan, selesai.
mau bangun kembali lagi puluhan tahun ke depan. Ya, kecanggihan manusia tidak bisa melawan kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan sudah gariskan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Karena kita tahu bahwa kesudahan dunia ini membuat kita sadar bahwa tujuan akhir kita bukan dunia tetapi sorga kekal selama-lamanya. Haleluya. Tapi mereka terus berusaha untuk melestarikan dunia. Salah satu ancaman terbesar bagi dunia ini untuk dilestarikan adalah populasi. Itu ancaman terbesar. Kenapa demikian? Kita bisa berpikir sejenak. Areal dunia ini tidak bertambah luasnya. Tetapi orang-orang atau manusia ini bertambah jumlahnya. Di samping itu, pasokan oksigen, hutan-hutan di mana orang membutuhkan itu untuk tambang, kemudian keperluan-keperluan dan kebutuhan yang lain. Karena kita tahu bahwa semakin banyak hutan yang ada di mana-mana di dunia ini bisa memberikan pasokan oksigen yang cukup kepada manusia. Tetapi hutan itu sudah mulai berkurang. Artinya pasokan oksigen itu mengurang. Tetapi apa? Yang membutuhkan oksigen ini bertambah. Ini jadi buah pikiran orang-orang yang cerdas di sana untuk mencari cara bagaimana caranya supaya dunia ini lestari. Saudara, jumlah penduduk dunia ini sudah hampir mencapai dalam titik 8 miliar manusia. Dengan luas dunia yang hanya tetap tidak bertambah. Kalau nanti dia bertambah jumlahnya 20 tahun kemudian 50 tahun kemudian, dan seterusnya, ini dunia mau jadi apa? Atau sekian tahun ke depan, ini jadi masalah besar. Maka muncullah satu pemikiran yang mungkin kita renungkan bersama. Bisa saja ya, untuk melestarikan dunia dan keseimbangan orang-orang yang tinggal di dunia ini bisa dengan cara depopulasi. Ini mengerikan. Ya, dengan cara apa? Ya kita tidak tahu, itu urusan mereka. Tapi saya mau katakan pada kesempatan ini adalah gelanggang yang harus kita lewati. Dan tergantung bagaimana kita melakukan, bagaimana kita melangkah, bagaimana kita melakukan terobosan dalam hidup kita sampai pada sasaran akhir. Maka saya sudah tiba pada yang ketiga di sini. Yesaya 35 ayat yang ketiga. Dalam Yesaya pasal 35 ayat yang ketiga, di situ satu bagian yang sangat penting yang harus kita lihat bersama-sama di sini. Saya minta ditampilkan Yesaya 35 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Mungkin pada awal tahun ini lutut kita sudah mulai goyah, gemetar dengan situasi dunia yang kita hadapi saat ini. Di mana lagi dalam banyak prediksi lebih dari 60 negara akan kolaps, kelaparan di mana-mana. Orang-orang sudah tidak tahu mau bagaimana di tahun 2003. Lutut goyah. Tapi hari ini berita mengatakan, kuatkan tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Kemudian 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24. Tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan ini? Haleluya. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 berkata demikian. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 berkata demikian.
Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Ini yang saya maksudkan. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah begitu rupa. Artinya, kalau orang lari itu, dia lupakan yang di belakang. Terus lari, fokus pada tujuan. Larilah begitu rupa. Ya, dalam persyaratan pertandingan juga kita harus menggunakan, kalau pelari itu dia harus menggunakan sepatu yang standar untuk digunakan. Efesus pasal 6 ayat 15 berkata begini, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera. Jadi kita rela, kaki kita ini rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itu yang saya katakan tadi, kita kalahkan dunia maya. Ya, dengan tujuannya yang khusus. Kita kalahkan ini dengan mengambil ini sebagai media pemberitaan firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Larilah begitu rupa. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia akan menerangi jalan kita sampai pada tujuan akhir. Gapailah tujuan kita. Siapkan kakimu menuju sasaran, yaitu sorga kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tahun baru hari pertama ini, kita dibekali dengan bagian yang sangat penting. Supaya kita tidak salah melangkah. Kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Kita mengikuti peraturan-peraturan di dalam pertandingan ini. Supaya kita mencapai sasaran. Ku bersyukur kau memilikiku. Haleluya. Puji Tuhan.